Warahmatullahi wabarakatuh. Aceh memang luar biasa. Aceh nggak bisa dilawan ini. Bapak semuanya, untuk apa kita berkumpul di sini? Untuk apa berkumpul di sini? Yang keras. Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Nomornya berapa? Nomornya berapa? Keras. Semua angkat tangannya. Nomor berapa? Namanya siapa? Wakilnya? Namanya? Wakilnya? Namanya? Wakilnya? Nomornya? Angkat tangannya semua. Nomor berapa? Nomor berapa? Untuk apa? Untuk apa? Saudara sekalian, kita berkumpul di sini bukan sekedar untuk memenuhi lapangan ini, bukan sekedar untuk bertatap mata, bukan untuk bertatap wajah. Kita berkumpul di sini karena kita ingin negeri ini mengalami perubahan. Apa sulit? Bagaimana kalau begini? Pupuk sulit, solar sulit, lapangan pekerjaan sulit, beras mahal, pendidikan mahal. Tidak makan, Pak. Bagaimana kalau itu kita lanjutkan? Bagaimana kalau itu kita teruskan? Tangannya mana? Dilanjutkan apa tidak? Berarti perlunya apa? Nomornya berapa? Jadi kita jelas. Kita berada di sini karena kita ingin melakukan yang keras, melakukan. Kita di sini karena ingin melakukan perubahan. Kita bukan sekedar berkumpul, dan perubahan itu diberikan kesempatan. 14 Februari, rakyat Indonesia diberi 3 pilihan. 3 pilihan. Mau yang melanjutkan atau yang perubahan? Mau melanjutkan? Maunya mana? Nomornya berapa? Jadi kita pilih perubahan karena kita tahu kondisi kita tidak baik-baik saja. Gini. Bu, Pak, dengerin ya. Iya, Pak. Jadi kondisi kita sedang tidak baik-baik. Ada kelompok-kelompok orang yang mendapatkan keuntungan dari kondisi sekarang ini. Betul? Ada oligarki, betul tidak?
ada mafia-mafia, betul tidak? Mereka hidup seperti benalu, betul? Mereka tidak ingin perubahan. Mereka ingin segalanya serba dilanjutkan seperti sekarang. Mereka rakus. Saya cerita sedikit. Lalu tahun 2022, namanya yang keras, namanya yang keras. Namanya siapa? Surya Paloh, seorang putra Aceh. Saya ceritakan sedikit nih. Sesudah keputusan dibuat, saya yang sedang bertugas jadi gubernur Jakarta dapat panggilan tugas untuk mengikuti Pilpres sebagai calon. Saya pada waktu itu menyatakan bismillah. Bila amanat itu dititipkan, maka saya sampaikan bismillah, kami akan perjuangkan. Insya Allah Allah memberikan ridhonya dan memberikan. Tapi ingat, sesudah itu mereka yang tidak menginginkan perubahan, betul? Berusaha untuk menghadang dengan segala macam cara. Benar tidak? Tantangan demi tantangan berdatangan. Apakah gentar? Apakah mundur? Apakah berbelok? Saudara-saudara sekalian menyaksikan, inilah ciri seorang lahir Aceh, punya nyali, berani berhadapan dengan semua, tidak gentar menghadapi tantangan. Gambaran warga Aceh yang sesungguhnya. Nomornya berapa? Kita perjuangkan, tadi disampaikan bahwa untuk kita bisa berhasil tidak cukup dengan yang ada di lapangan ini. Betul? Harus mau menjangkau semua. Siap menjangkau semua? Siap jangkau tetangga? Siap jangkau keluarga? Siap jangkau seluruh teman-teman? Sekarang saya mau tanya, pada bawa HP enggak? Bawa HP? Nyalakan kameranya. Yuk, nyalakan kameranya. Ini di sini kok ada bapak-bapak? Bukan bapak-bapak di sana. Oh. Sekali lagi, apakah ada yang bayaran? Apakah sukarela? Apakah sukarela? Dahsyat, Aceh memang luar biasa. Nah, sekarang udah siap HP-nya? Pulsanya cukup? Baterainya aman? Kuota? Aman. Gak ada utang-utang kuota? Aman? Sekarang siapin, nyalain HP-nya. Saya akan bicara, ibu bapak saudara sekalian rekam yang saya katakan. Sesudah rekam ini, saya akan bilang mulai, nanti setelah selesai saya bilang akhiri. Ya, siap ya? Siap. Jangan dinyalain dulu kameranya, udah siap? Ya, nggak perlu pakai. Hari ini, pada tanggal 27 Januari 2024, harinya Sabtu, kita berkumpul bersama di Aceh. Kita berkumpul di bumi Serambi Mekah untuk menyamakan rencana kita ke depan. Kita menyaksikan negeri di mana korupsi makin merajalela. Kita menyaksikan negeri di mana mafia-mafia makin menguasai jalur perdagangan kesejahteraan rakyat. Kita merasakan dampaknya, beras yang makin mahal, lapangan pekerjaan yang makin sulit, solar yang sulit, pupuk yang sulit, biaya pendidikan yang mahal, biaya kesehatan yang mahal, dan kita membutuhkan perubahan. Kita tidak ingin kondisi itu diteruskan. Karena itu kita akan memanfaatkan kesempatan yang diberikan pada tanggal 14 Februari.
bukan sekedar untuk memilih orang, bukan sekedar untuk memilih partai, tapi kami ingin mengubah nasib bangsa Indonesia melalui perubahan. Amin. Kami semua hadir di sini. Ini harinya Sabtu. Ibu bapak punya pilihan untuk bersantai-santai di rumah, menonton dari jauh. Tapi ibu dan bapak memilih untuk hadir di sini karena semua yang hadir di sini bukanlah penonton dalam perjuangan. Yang ada di sini adalah pejuang-pejuang perubahan. Yang hadir di sini adalah orang-orang yang menjaga dan meneruskan tradisi perjuangan orang tua kita di tanah Aceh ini. Orang-orang yang memilih untuk mengeluarkan tenaganya, mengeluarkan energinya, mengeluarkan apa yang dimilikinya demi melakukan perubahan untuk menghadirkan keadilan. Yang hadir di sini adalah pejuang, dan rekaman ini adalah bukti yang akan ditunjukkan. Ibu dan bapak bisa simpan rekaman ini, bisa sampaikan kepada anak dan cucu di kemudian hari. Semoga semua diberi umur panjang. Amin. Nanti satu saat insya Allah ibu akan jadi nenek, bapak jadi kakek. Saat itu bisa bercerita pada anak cucu. Rekaman ini jadi bukti hadir bersama dalam sebuah ikhtiar menghadirkan perubahan. Sebuah usaha untuk menghadirkan keadilan. Dan ini harus dikerjakan dengan keseriusan. Kami menyadari di seberang sana mengakui bahwa mereka didukung oleh raksasa-raksasa ekonomi. Konglomerat besar. Itu mereka. Tapi kami yang berkumpul di sini adalah rakyat kebanyakan yang ingin memperjuangkan keadilan. Di tempat ini berkumpul orang-orang yang membuat poster dengan tinta yang apa adanya. Allah, perjuangan ini diridhoi Allah. Insya Allah perjuangan ini diantarkan kepada kemenangan. Insya Allah perjuangan ini diberikan pintu-pintu kemudahan. Dan semua yang terlibat di sini dicatat sebagai pribadi-pribadi mujahid untuk Indonesia yang baik. Rekaman ini jadi bukti dan rekaman ini bisa ditonton kapan saja di masa yang akan datang. Insya Allah catatan ini menjadi penyebar semangat untuk seluruh masyarakat Aceh. Tutup rekamannya. Kesempatan tidak ada menghasilkan frustrasi. Betul? Kemampuan tinggi tapi tanpa kesempatan. Insya Allah perubahan mengantarkan pada kesempatan yang baru bagi rakyat Aceh. Nah, terus sekalian, kita harus kerja bersama dalam satu komando. Di sini kita punya kapten, tadi sudah maju ke depan. Saya akan panggil kembali kapten dan para ketua DPW partai-partai di Aceh. Bapak Gufron Zainal Abidin, Ketua TPD Aceh, maju ke depan. Bapak Tengku Taufikul Hadi, Ketua DPW Nasdem. Bapak Irmawan, Ketua DPW PKB. Bapak Teguh Mahjarudin Yusuf, Ketua DPW PKS Aceh. Bapak Rahman Sajuli, Ketua Partai Umat. Di sini aja Pak, di sini aja. Dari Komisi 3. Bapak Irmawan, oh, udah tadi ya. Kemudian ada nggak anggota dewan lagi? Ya Pak Irmawan sudah. Gubernur Aceh. Lalu ada tokoh agama dan tokoh masyarakat juga yang kehormatan di sini, boleh bawa tokoh agama datang ke depan di sini bersama-sama dengan kita di sini. Nanti. Nanti ada bola nanti, tapi nanti ya. Bapak sekalian. Bapak sekalian, ini semua yang depan adalah tokoh-tokoh masyarakat. Tapi tadi saya ceritakan, kemenangan itu tidak hanya ditentukan oleh yang berada di atas panggung. Betul tidak?
Mencaci jangan memaki. Tidak ada orang mau berubah pikiran karena dihina. Tidak ada orang mau berubah pikiran karena diejek. Tidak ada. Kalau ada orang pilihannya bukan nomor 1, jangan diejek. Kasih pertanyaan. Nih, dengerin. Pertanyaan nih. Tanyakan gini. Harga beras mahal apa murah? Ini bukan saya tanya sama bapak. Ini sama mereka. Mahal apa murah? Tanya lagi. Lapangan pekerjaan gampang apa sulit? Tanya itu, lalu tanyakan lagi. Yang begitu mau diteruskan. Baru diajak pilih nomor 1. Dan kalau dia informasinya, siap ya? Siap. Datangi 40 rumah ke depan, 40 rumah ke belakang, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Siap? Siap. Yuk sama-sama kita ulang. 40 rumah ke depan, 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri. Jangkau semuanya, sebarkan semuanya. Amin. Relawan harus bekerja bersama dengan partai. Relawan dan partai bekerja bersama dengan masyarakat. Siap? Siap. Mana suara relawan? Siap. Mana suara Pak? Ke Aceh bersama dengan istri tercinta. Boleh diajak ke depan. Ibu negara! Ibu negara! Ibu negara! Ibu negara! Insya Allah nantinya saya juga disampaikan Gus Muhaimin dan istri menyampaikan salam. Saat ini beliau berada di Jawa Timur. Waalaikumsalam. Jadi kami yang sekarang berada di Aceh untuk menyapa semuanya. Ini adalah, ya Bu, Pak, ya. Abah Hanis! Abah Hanis! Khusus ada mereknya. Abah Hanis! Tulisannya Anies Muhaimin 2024. Abah Hanis! Ini nggak ada di toko. Wes, Abah Hanis! Abah Hanis! Pakai tanda tangan ya. Ke atas. Lempar ke atas. Abah Hanis! Lempar ke atas. Siap ya. Ini saya tanya dulu. Ditendang apa dilempar? Lempar. Lempar apa tendang? Bangun stadion! Kasih bebe aja. Lempar di stadion balan. Apa jadi barikade?
atas.